kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita pada subuh ini sudah memasuki surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq itu berasal dari kalimat syaqqa yashuqqu. Syaqqa itu terbelah, terbuka. Jadi Al-Insyiqaq artinya terbelah. Nanti akan kita lihat bagaimana langit itu terbelah. Jadi ini surah ini jenisnya Makkiyah. Jumlah ayatnya 25 ayat. Kalau di dalam istilah Ibnu Abbas, syaqqa itu artinya babus sama. Jadi yang terbelah pertama sekali itu adalah pintu langit ya. Jadi bukan semua langit tidak, tapi pintu langitnya yang terbelah. Sehingga kata Imam At-Tabari, dari situ keluar al-ghamam. Ghamam itu apa namanya? Awan warna putih. Karena awan itu ada dua. Kalau di Al-Quran, kalau disebutkan ghamam, itu awan yang putih yang tidak membawa hujan. Itu ghamam namanya. Kemudian satu lagi sahab. Sahab itu sin, ha, kemudian panjang, sahab. Itu awan yang membawa hujan. Makanya nanti Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat itu, Nabi Muhammad dilindungi oleh awan. Awan yang bagaimana? Ya. Awan bil ghamam. Ghamam itu dengan awan putih. Jadi di apa namanya, sehingga tidak panas. Tapi kalau sahab itu awan hitam. Awan hitam yang setelah kita menunggu beberapa waktu akan turun hujan. Itu sahab namanya. Maka kalau di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, saya kirimkan sahab ke kampung itu. Maksudnya apa? Akan dikirim hujan di situ. Ya. Maka kalau disebutkan dalam Al-Quran, saya kirimkan ghamam ke Bani Israel. Maka salah satu nikmat Bani Israel itu, mereka dikirim ghamam oleh Allah di perkampungan Tih selama 40 tahun lamanya. Perkampungan Tih adalah ketika mereka menyeberang dari Mesir itu akan menuju ke Palestina, tapi singgah dulu di Tih namanya. Setelah melalui Laut Merah. Itu selama 40 tahun mereka dilindungi oleh ghamam. Ghamam itu awan. Jadi awan yang bukan awan hujan tidak, tetapi awan yang putih yang melindungi. Ini nama Al-Insyiqaq ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u insyaqqat. Jadi kalau kita lihat idza itu di dalam tafsir Ibnu Asyur. Ibnu Asyur seorang pakar bahasa. Beliau ahli tafsir, tapi tafsir beliau itu dari sudut bahasa, dari sudut balaghahnya, dari sudut nahunya, dari sudut sarafnya. Bagaimana posisi bahasanya? Maka beliau mengatakan idza itu dzaraf zaman. Arti dzaraf zaman, kejadian yang belum terjadi dan akan terjadi kejadian itu. Ya, ini idza. Kita juga sudah pernah berbicara pada beberapa pertemuan yang lalu. Kalau ada idza dan id dalam Al-Quran, itu dua lafaz yang berbeda. Kalau diungkapkan dengan id, berarti itu adalah sejarah. Ya, sejarah. Tapi kalau diungkapkan dengan idza, itu bukan sejarah, tapi kejadian itu akan terjadi. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Asyur, itu adalah zaraf zaman. Yadullu alal istiqbal, menunjukkan kepada masa depan. Artinya suatu saat nanti langit yang tiap hari kita lihat ini, dia akan terbelah. Idzas sama'u ansyaqqat. Yang terbelah apanya yang terbelah? Makanya dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Abbas, yang terbelah itu babuha, pintunya. Maka Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj naik ke langit itu melalui pintu langitnya, bukan sembarangan ini, tidak, melalui pintu langit. Yang terbelah itulah pintu itu yang terbelah. Ketika terbelah pintu itu, maka di dalam tafsir Sawi diungkapkan, keluarlah awan-awan putih di situ. Ya, keluarlah awan putih. Ya, jadi kenapa terbelah? Linuzulil malaikah. Ini kalau merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya, jadi ketika ditiup sangkakala itu terbelah semuanya. Kenapa? Karena malaikat itu semua turun. Ini posisi ini ada dua kali. Malaikat turun yang pertama ketika tiupan sangkakala yang pertama, karena langit itu sudah hancur. Yang kedua, ketika tiupan sangkakala yang kedua, juga malaikat turun dari langit. Manusia bangkit dari kuburnya, idza bu'thira ma fil kubur, dan malaikat itu dari langit. Kenapa? Karena malaikat, kata Imam Al-Baghawi, khalaqallahul malaika wa askanahum fis sama. Allah menciptakan malaikat
dan membuat mereka tempat tinggalnya di mana? Di langit. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fiha tahyauna wa fiha tamutun." Di situ kamu hidup, di situ kamu mati, dan di situ pula kamu akan aku bangkitkan, kata Allah, di tanah ini. Nanti akan kita lihat kita dibangkitkan di mana sebenarnya. Sedangkan kita dikuburkan di samping rumah kita, Pak, di tanah bumi ini, Pak. Kenapa nanti ada padang mahsyar? Itu tanah apa padang mahsyar itu? Sedangkan manusia belum pernah ke padang mahsyar. Apa itu? Tanah apa itu namanya? Nanti akan dijelaskan di sini oleh Imam Jalalain, Pak. Apa padang mahsyar itu sebenarnya? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Idzas sama'un syaqqat. Jadi yang dimaksud sama di sini itu bukan satu langit, tidak. Memang di sini langit kan ada 7. Mana landasan langit itu 7? Sab'a samawat. Langit itu ada 7. Ini namanya di dalam ilmu balaghah itu disebutkan satu langit saja. Idzas sama'un syaqqat. Apabila satu langit itu terbelah pintunya. Jadi yang dimaksudkan satu langit itu termasuk semua 7 langit semuanya. Ini namanya di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan sebahagian tetapi maunya semuanya. Semua langit terbelah. Jadi bukan langit satu saja, langit kedua saja, tidak, semua terbelah. Cuma langit ini mewakili langit-langit yang lain. Ya, seperti kita katakan begini ya. Kok tidak kelihatan batang hidungmu hari ini? Ya, bu tak kira. Ya. Bukan batang hidung saja yang kelihatan, Pak, semuanya ya. Jadi kan hana batang, kau enggak nampak batang hidung hari ini. Bukan nak nampak batang hidung, artinya kenapa nak nampak kamu hari ini? Hidung itu mewakili yang lain semuanya. Ini namanya di dalam ilmu balaghah majaz mursal alaqah juz'iyah. Ini sama seperti di dalam Al-Qur'an itu, neraka itu kenapa tidak sering disebutkan semuanya 7-7-nya? Kenapa sering disebutkan satu-satu saja? Jahannam saja. Bahkan jahannam itu lebih dominan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rupanya ini adalah gaya bahasa majaz mursal alaqah juz'iyah. Disebutkan sebahagian sudah mewakili semuanya neraka yang lain. Maka kita udah bengong-bengong, kita dengar kok jahannam selalu disebutkan, padahal neraka itu kan banyak sekali. Kenapa jahannam selalu? Maka jahannam itu adalah mewakili neraka-neraka yang lain. Ini begitu juga. Idzas sama'un syaqqat. Apabila langit itu bukan langitnya sebenarnya, pintu langit. Jadi kalau kita ingin melihat nanti di mana apa namanya terbelahnya, di pintunya terbelah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Nabi Muhammad masuk melalui pintu langitnya. Langit kedua begitu juga, pintu langit kedua. Jadi kalau kita pergi ke ini kan ada pintunya, Pak. Jadi kan temarangannya kan ada pintu masuk, ada pintu keluar. Ini begitu juga, melalui pintunya. Jadi terbelah itu melalui pintunya. Sehingga keluarlah al-ghamam, kata Imam Jalalain. Keluarlah asap nanti dari situ. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat itu apa artinya? Saya tidak tahu di dalam terjemahan bagaimana penerjemah menerjemahkan adzinat. Tetapi kalau di dalam di dalam tafsir itu, kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Qurtubi, adzinat itu maknanya taat. Langit itu taat kepada perintah Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ketika disuruh buka pintunya, dia buka. Ketika disuruh tutup, ditutup. Ya. Ketika disuruh ledakkan, maka ledakkan. Ketika gunung begitu juga. Gunung patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa manusia hendak patuh kepada Allah ya. Jadi semalam itu. Jadi bukan semalam saja. Sebenarnya kapan saja boleh salat tasbih, kapan saja boleh, kapan saja boleh. Cuma karena momen nisfu Sya'ban saja. Malam ini mau salat juga tidak ada masalah. Malam besok mau salat tidak ada masalah. Kita itu bertasbih semalam itu sampai 300 kali tasbih, itu belum seberapa itu. Beda pegah kayu dah kadang ada tasbih lerdo kau ada pegah. Binatang-binatang langit semuanya malaikat bertasbih setiap hari tasbih. Lebih dari tasbih kita. Ya, jadi bahkan seperti yang kita ceritakan itu. Famarrad dudatul hamra bijanibi Daud, ketika ada seekor ulat warna merah, dia lewat di samping Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud mengatakan, ulat ini tidak ada kerja, hana bud, terus benai balik lagi, tidak ada kerjaan dia. Ya. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ulat tadi untuk bisa berbicara dengan Nabi Daud. Apa kata ulat? Ya Nabi Allah Daud, wahai Nabi Allah Daud, kamu tidak tahu kerja saya.
Saya sebelum habis istighfar saya 1000 kali, saya tidak akan pernah berhentinya berputar-putar di samping kamu. Ya, nih, kata ulat tadi. Mudah Nabi Daud alaihissalam. Rupanya ulat juga, binatang juga bertasbih. Ya, katanya pada teman bilang, kalau lerdo kok. Lerdo kok. Tantang kalau dah lerdo kok, tasbih. Saya sudah 300 kali, bahkan kaku nih, karena menjumpa nih, Pak. Ya, tantang kaidan. Padahal binatang-binatang dan lebih tasbihnya. Terutama hari Jumat ini. Hari Jumat ini, itu kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, ada hadis yang dikutip oleh Imam Malik pada halaman 73. Apa kata beliau? Ini cerita tentang hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu hari ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Hari Jumat itu hari ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke dalam surga, surga tajribah. Kalau menurut versi Imam Sya'rawi dan Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir. Hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah. Hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalam ubita minal jannah, dikeluarkan dari surga. Hari Jumat itu juga, kata ini dalam hadis dari Anas bin Malik dalam kitab beliau, kitab Al-Muwatta itu, hari Jumat itu juga terjadinya kiamat. Makanya ketika terbit fajar itu dari tadi. Ya, dari tadi terbit fajar sehingga terbenam matahari, itu semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi tasbih pada hari biasa. Kalau biasa mungkin hanya berapa 80% saja, tetapi ketika hari Jumat itu 100% semuanya. Kenapa mereka bertasbih kepada Allah? Karena takut kalau terjadinya kiamat pada hari ini. Ya, makanya semua bertasbih, binatang-binatang semua bertasbih, kecuali ada 2 yang tidak takut, kata Rasulullah SAW. Al-insu wal jinnu, manusia dan jin hanayo. Nah Jumat lah, hanayo apa Jumat? Maka ketika salat Jumat pun mungkin ada yang tidak salat Jumat. Ya. Hanayo, muyo dan bacu dan yo. Paling enggak Jumat didirikan hari untuk istirahat, hari untuk beribadah, hari nyohana sih, tamam dulu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makna wa adzinat di sini itu adzinat itu taat. Artinya langit itu taat kepada Allah ketika Allah menyuruh dia untuk membuka diri, ketika dia untuk membelah dirinya, maka langit itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, la yamtani alaihi min iradatillah. Tidak ada yang bisa menghalangi dia dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyandruk dan nyodo malaikat, hai neduk dema kau urusan ron ni, lun yo ke Allah. Nya ni kau urusan ron. Artinya apa? Langit itu makhluk juga, semua makhluk juga. Maka makhluk itu patuh dan taat kepada yang menciptakan makhluk itu. Seperti kita juga, gedenya jino medah anak patuh dan taat kepada Allah sebahagian. Anak patuh dan taat. Pegah-pegah Allah lapuji. Allah hai dah pergi Allah. Tapi ketika nanti di padang mahsyar ditiup sangkakala yang kedua, semua patuh semua. Semua kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan kamu mau buat apa saja terserah. Mau kufur terserah, mau ingkar terserah, mau makan haram paju gede. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kalau ada yang ingin dunia, lun menghunyo ngen korupsi ada gojo, ada go zalimi go, silakan saja kata Allah, pajuh leju, lun permudah kalian, ajjalna lahu fiha ma nasya'. Saya permudah dia kata Allah. Coba lihat kan dipermudah sekarang, Pak. Orang tidak salah, tidak ini, tidak itu mudah diberikan oleh Allah. Orang yang ambil punya orang lain, zalimi orang lain, makan haram, buat maksiat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat mana yang tidak mudah hidup mereka. Karena Allah memang sudah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura." Pemberian Allah itu tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Enggak ada yang bisa. Nyodok gedanyo di sini ada urun malem-malem mendul, Pak. Doa istijabah semua, berdoa kita kepada Allah. Ya Allah, beri dia rezeki ketipulan ya Allah. Enggak bisa ya, Pak. Ya Allah, beri dia rezeki ketipulan hanya temayang ya Allah. Dia tidak salat, tidak bisa. Tidak ada yang bisa menghalangi rezeki Allah sedikit pun. Kafirkah dia, munafikkah dia, musyrikkah dia, kalau sudah diberikan rezeki oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ya. Tetapi inilah sifat rahmannya Allah saja. Tapi ar-rahimnya Allah itu hanya diberikan nanti, kata Imam Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, termasuk juga dalam tafsir Al-Baydawi. Rahimnya Allah itu khusus bagi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Tetapi rahmatnya Allah itu bagi semuanya, kan? Tapi bedanya, rahimnya Allah itu hanya di akhirat saja. Jadi kan di dunia. Tetapi ketika di dunia itu ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa adinat li rabbiha. Wa huqqat. Huqqat ini sama seperti al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah ya. Jadi haqqah itu nama lain hari kiamat. Artinya hari kiamat itu memang benar-benar terjadi. Hak. Ini begitu. Wa huqqat. Huqqat itu apa? Memang langit harus patuh kepada Allah. Ya, memang harus patuh kepada Allah. Hak Allah supaya langit patuh padanya. Ya. Ini mana nama huqqat sini, Pak. Jadi nggak bisa membantah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa macam-macam. Lun hai. Kenapa? Karena mereka sudah pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sudah pernah berjanji, Pak. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Allah menawarkan amanah. Jadi diberikan amanah kepada langit dan bumi. Sebagian penafsir mengatakan Allah langsung berdialog dengan langit dan bumi, Pak, memberikan amanah. Sebagian mengatakan bukan langit dan bumi, tetapi ahlus sama. Ahlus sama penghuni langit dan penghuni bumi. Mana penghuni langit? Itulah langit itu sendiri, malaikatnya. Kemudian termasuk yang dihuninya itu langit. Termasuk juga selain langit dan bumi, yaitu bumi, gunung, semuanya itu. Jadi Allah berdialog. Mau nggak saya berikan amanah? Dijawab oleh langit dan bumi dan ciptaan makhluk Allah yang lain. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau kamu patuh menjalankan amanah, maka kamu itu akan saya berikan pahala. Tetapi kalau kamu tidak patuh kepada saya dan kamu melenggih, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan saya siksa kamu. Dijawab oleh langit dan bumi dan semuanya termasuk malaikat. Kami kau tundukkan saja, kami patuh kepada perintahmu ya Allah. Ya, kami patuh kepada perintahmu. Sehingga Nabi Adam alaihissalam menyahuti, Pak, amanah itu untuk saya saja ya Allah. Ya, kelun dong. Tapi kamu mau menanggung amanah ini? Mau saya mau menanggung amanah itu. Bagaimana konsekuensinya ya Allah? Kalau kamu patuh kepadaku, kata Allah, maka kamu akan saya berikan pahala. Tapi kalau kamu tidak patuh kepadaku, akan saya berikan sanksi kepadamu. Nah, ada masalah, tidak ada masalah. Nabi Adam setelah ngomong seperti itu, langsung dimasukkan ke dalam surga tajribah. Ketika itu tidak berselang waktu, kata Ibnu Abbas, naharan, saatan minan nahar, cuma 1 jam saja, kata Ibnu Abbas. 1 jam yang dimaksud di situ, kata Ibnu Abbas, dan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga 130 tahun lamanya. 1 jam, Pak. 1 jam itu 130 tahun kalau perkiraan manusia. Maka kalau seandainya umur manusia 65 tahun, berarti 1 jam 130 tahun itu 1 jam. 65 tahun setengah jam Pak. Katanya, waduh umurnya meninggal 65 tahun. Hana lebih dari setengah jam umur. Oh, berarti kalau umur 50 tahun kurang lagi dari itu. Umur 32 tahun sekian berarti 15 menit hidup di dunia ini. Beda begini dah ada yang panjang dah betul. Oh, ayu dah lu kan 65 tahun ke 70 tahun, 80 tahun di dalam dunia. Hana lebih dari setengah jam. Kita hidup di dunia tidak lebih dari setengah jam. Itu belum dibandingkan lagi Nabi Adam yang masih tertidur, Pak. Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, kemudian ada Nabi Harun dan lain sebagainya. Mereka masih tertidur di alam barzakh yang menanti-nanti ditiup sangkakala yang kedua. Itu kan lama sekali waktunya kalau dibandingkan dengan umur kita saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan manusia itu khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu khalfun namanya. Khalfun itu ketika kita hidup, kita tidak hidup selama-lamanya. Di belakang kita ada orang lain. Kita meninggal, muncul lagi orang lain. Orang ini meninggal, muncul lagi orang lain. Inilah khalifah namanya, khalfun. Makanya kalau kita katakan lun hebat pada masa ini, setelah itu anda hebat lagi, orang lain yang hebat. Oh, lun paling kaya, katanya. Setelah itu tidak ada lagi, muncul lagi orang lain, muncul lagi orang lain, terus muncul orang lain, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Wa idzal ardu muddat. Ini sebenarnya begini. Biasanya kita kalau mendengar di Al-Qur'an itu ada sumpah, was-samaa'i wat-tariq. Ya, ada sumpah. Ada pesan setelah sumpah itu ada pesan. Ya, pesan moral Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan moralnya disampaikan bukan dengan kayak bahasa sumpah, tidak. Tetapi menakut-nakuti dulu. Jadi Allah mengatakan begini, nanti kiamat begini, ini begini, pesannya nanti setelah itu, Pak. Ada pesan sebenarnya di ayat ini. Ini belum masuk pesan lagi.
Ini masih Allah cerita. Artinya manusia itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya. Wa idzal ardu muddat. Ketika bumi itu muddat. Ya, ini arti muddat apa? Busitat. Zidat. Zidat itu ditambah. Ada yang mengatakan lagi apa namanya? Sebagaimana ditariknya kulit binatang yang sudah dikuliti. Binatang kan kalau sudah dikuliti kan tak tumpuk, tak tumpuk kulit ni. Dah pernah ada bangun kita ngomong kepada saudara kita, teman kita, coba tarik kulit ni, tarik ni, dah tarik. Waktu dah tarik tepat gede kulit ni. Begitulah nanti di padang mahsyar nanti. Ya, ni Pak. Jadi artinya di dalam tafsir Sawi, di dalam tafsir Jalalain, bumi ini kan bulat begini. Ketika ditarik lempang, itu gunung-gunung terbelah penuh. Ya. Jadi seperti kita ambal. Jadi di ambal itu ada makanan yang sisa-sisa makanan, nah, macam-macam. Waktu redup mana Pak? Semuanya hilang dan karpet itu lurus kembali. Tidak ada lagi makanan, tidak ada apa-apa lagi di situ. Inilah yang dikatakan nanti la tara fiha iwajan wala amta. Di padang mahsyar itu tidak ada lagi gunung. Kenapa? Gunung-gunung kada pepo no, Pak. Tidak ada lagi lembah. Kenapa tidak ada lembah? Karena sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lurus dia, sudah lempang dia. Sekarang pertanyaannya, ketika manusia meninggal di bumi, dan kemudian secara logika kita pikirkan, ketika di padang mahsyar dibangkitkan, ini bumi padang mahsyar mana, bumi mana? Maka dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu khairul ardi was samawat. Jadi ketika kiamat nanti, tiupan sangkakala yang pertama, ini bumi ini saya gantikan bukan bumi lagi, sudah saya lempangkan dia, mayat-mayat masih di situ, ya, tetapi saya tambah lagi. Supaya apa? Supaya manusia nanti dari orang dulu itu bisa berdiri di padang mahsyar itu untuk menghadapi saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanahnya masih tanah bumi ini. Yang bedanya apa? Ketika seseorang dikuburkan di samping rumahnya, maka dia kan berpesan kepada anaknya, menyoyah meninggal dikubur di samping rumah ya pikir-pikir dia oh mak punya dah kubur di samping rumah dah, jadi belah rumah nak kubur di samping ya. Apalagi kita berpesan kepada anak begini, nak menyoyah meninggal, tolong kubur ayah di ruang tamu nak bu, lebih-lebih lah ya. Rumah ke ruang tamu lah, kita tak pergi rumahnya je, hana aja deh. Ya. Makanya ketika kita terbayang di kepala kita, ini anak kita ini memakamkan kita itu menguburkan kita di samping rumah. Tetapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, rumah-rumah kagak ada, hana mohli. Tetapi tanah itu tetap tanah ketika kita di samping rumah itu. Tanah itu tetap tanah itu. Kemudian tubuh ini tetap tubuh biasa. Kalau kita ada cacat di dunia ini, tetap ada cacat nih. Ketika muka kita seperti ini, dibangkitkan juga seperti ini. Untuk kenapa seperti itu? Karena ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, itu tangan ketika tangan berbuat maksiat di dunia dulu yang bersaksi. Bukan tangan baru, kita bikin jaro baru. Dia jangan kita pikirkan, ini kan tangan baru. Hidup punya mata lalu jamun, hidup punya jaro. Makanya ketika ditanya oleh Allah, tangan apakah kamu buat maksiat? Umah beda yang mbak lulu orang baru. Ya, saya orang baru. Tak sama orang dulu lah. Ya. Makanya tangan ini tangan dulu juga. Maka hati-hatilah ketika berbuat maksiat. Hati-hatilah dan kita jangan pernah gundah ketika berbuat kebaikan sama orang lain. Kenapa? Anggota tubuh kita ini menyaksikan dan merekam semuanya. Maka jika kalau winner, mbak ada pegang mati. Orang pegang mati kalau winner. Dan orang doa dah kalau. Nyanyi saksi di padang mahsyar tu. Baik lu gila. Nak saksi apa? Nak saksi apa? Nyoba saksi belum saksi apa? Itu tajim. Maka kebiasaan orang lain kalau ingin ngomong orang lain lihat dulu. Nah, nyanyi kan yang cerita je Pak. Ya. Jadi artinya dia fikir enggak ada yang lihat atau paling enggak kalian cuci TV le Pak. Waktu ajak Pak Mall ataupun ajak cok aja kalian cuci TV le. Nah yang menghadap tu cok juga. Dia tidak tahu ketika tangan mengambil, tangan juga sebagai saksi di padang mahsyar. Mata juga sebagai saksi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya wa idzal ardu muddat. Jadi kalau istilah Imam Jalalain, kama yamuddul adim. Sebagaimana kita itu ada kulit yang sudah kamu tumpuk ya. Kulitnya bertumpuk ya, maju. Tapi waktu kita tarik sampai berapa meter itu? Sampai berapa meter kulitnya? Begitu pula bumi. Bumi ini kan bulat. Ketika ditarik nanti dia sudah lempang begitu. Dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya padang mahsyar itu
materialnya berasal salah satunya dari bumi juga. Ya. Maka ketika kita bangkitkan di padang mahsyar nanti, tanah yang kita bangkit itu, material itu adalah material bumi yang kita tinggal dulu. Kaum muslimin sedang jemaah ini Allah. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi apa yang dilakukan oleh bumi ini, Pak? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika bumi ini ditarik, maka isi-isi dalamnya semua keluar. Ya, gunung-gunung hanali, Pak, karena kan rata semuanya, isi-isi semua keluar. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi alqat itu mengambil semuanya dan mengeluarkannya, wa takhallat, dan kosong, perut bumi itu kosong, nggak ada apa-apa lagi. Maka ketika di padang mahsyar nanti, mayat tak ada lagi yang di bawah, semua sudah ke atas semua. Tidak ada isi lagi di bawah, semua sudah ke atas semuanya. Inilah yang di dalam Al-Quran itu, wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqal itu berasal dari kalimat athqal. Thaqal itu apa? Berat. Bumi ini pernah melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Lun merasa resah ya Allah, kata bumi ini, Pak. Bumi. Dalam sebuah hadis kursi ini, Lun merasa resah sekali. Kenapa resah, kata Allah? Di atas saya tinggal manusia ya Allah. Dia buat maksiat, buat ini, buat itu. Nanti ketika engkau belikan bala, Lun kenang mesti ya Allah. Bertuh kenang, betuhnya, Lun kenang ya Allah. Saya tidak mau ya Allah. Saya resah sekali ya Allah. Maka supaya tidak resah bumi itu, maka dijadikanlah gunung, Pak. Gunung itu rasiat, ya. Rasiat itu sebagai paku, ya, supaya dia tidak bisa, Pak. Tapi kadang-kadang ia menggoyang tiga, Pak, menggoyang tiga. Tetapi goncangannya itu tidak begitu kuat. Kenapa? Karena masih ada gunung. Kalau seandainya tidak ada gunung lagi, sekali menggoncangnya berduh namanya. Sebagaimana nanti ada kiamat nanti, wa alqat ma fiha wa takhallat. Takhallatnya takhalli artinya sudah hilang, sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini sama seperti ayat sebelumnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apakah ini pengulangan? Apakah ini takrir? Ini bukan pengulangan. Kalau yang pertama tadi wa adzinat li rabbiha wa huqqat, itu untuk langit. Langit patuh kepada Allah dan dia tidak pernah membantah kepada Allah. Dan itu hak Allah supaya dia patuh kepada Allah. Begitu pula bumi. Bumi ini wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dia itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru kita masuk pesan ya, Pak. Setelah pesan ini cukup ya. Apa pesannya? Ya ayyuhal insan. Kita sudah berbicara beberapa pertemuan yang lalu. Kalau di Al-Quran disebutkan insan, berarti itu makna negatif. Kalau disebutkan an-nas, itu makna positif. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qul a'udzu birabbin nas. Itu hal positif. Tetapi kalau insan itu negatif. Innal insana li rabbih lakanud. Makna negatif juga. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makna negatif juga. Ya ayyuhal insan, makna negatif juga. Kenapa negatif, Pak? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun. Apa itu kadihun, Pak? Semua manusia ini dia berusaha semaksimal mungkin. Ada yang berusaha untuk berbuat maksiat, ditiru mati kebubuk. Ada kalau dia nggak mentalima orang lain nama ngade, Pak. Ini makna kadihun, Pak. Kadihun itu berusaha semaksimal mungkin. Ada orang bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dia tidak mau tahu cara itu halal atau haram. Yang jelas dapat laba yang banyak. Ini kadihun namanya. Makanya dia debit gini mekaknya. Hai dekat ala dia penting di mela balu. Pegang rumahnya pegangnya hainya kan dipengagapnya. Dia pegang besar 12 berhai besar 10. Ala pai depu yang besar lamnya. Hai depu. Nah berat halamnya. Ya, artinya dia ingin mendapatkan laba yang banyak. Ini kadihun namanya. Jadi Allah mengatakan tidak bisa dipungkiri. Manusia di dalam hatinya pasti ingin dapat laba, mendemi laba. Apapun akan dilakukan. Ini makna kadihun. Yang pertama. Kadihun yang kedua. Ada orang itu apapun mau dia lakukan asal dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia beribadah, dia buat ini, dia baca buku, dia berinfak, dia bersedekah supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam, dia puasa, macam-macam dia lakukan, Pak. Ini makna kadihun. Walaupun ada dua tipe manusia seperti ini. Satu manusia jauh dariku, kata Allah. Dia apapun dia lakukan untuk menjauhkan diri dariku.
Makanya kita ini kalau buat maksiat itu maknanya menjauhkan diri dari Allah. Ya, maka bepu mati. Ketika buat maksiat yang jauh dari Allah, jauh dari Allah. Tapi kalau maksiat makin jauh dari Allah. Makin le maksiat makin banyak lagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya Nabi Adam alaihissalam padahal buat maksiat kan sedikit saja maksiat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat dua dari Nabi Adam, karamah diangkat dan nikmat diangkat oleh Allah. Hana aja oleh karamah geron, hana aja oleh nikmat geron ya kata Allah. Padahal maksiatnya simpel sekali, Pak. Maksiatnya simpel sekali. Kalau dibandingkan dengan maksiat kita, penunggu ada pemuatin, tedang azan menteng dah pegaknya, tedang ji menteng danyan, digepegah oleh Allah baik tali migop, tak tali migop, baik kurun dimangan, tak kurun dimangan, ya ni Pak. Artinya lebih dahsyat lagi kalau demikian dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Iblis kesalahannya simpel sekali iblis. Padahal dia sudah beribadah 1500 tahun lamanya. Tetapi gara-gara kesalahan itu Allah hana gepoh yule iblis, hana boh yule. Iblis beribadah 1500 tahun lamanya. Kalau dengan ibadah kita, kalau ibadah kita nyoba, kalah ibadah kita dengan ibadah iblis. Jangan kita pikir iblis itu tidak tawaf. Jangan kita pikir iblis itu sebelumnya tidak bertasbih kepada Allah. Dulu namanya bukan iblis, Pak. Ya. Ini dulu nama dia ada dua. Kalau di dalam bahasa Saryaniah itu namanya Azazil namanya. Kalau di dalam bahasa Arab itu Harith namanya, Harith ya, Harith. Kan bagus sekali namanya, Haris nama dia. Kemudian apa namanya? Kalau dalam bahasa Saryaniah itu dipanggil dengan Azazil. Tetapi karena dia membangkang, kata Imam Al-Qurtubi, fasumya iblis, maka dinamakan dengan iblis. Iblis itu pembangkang artinya. Atau dinamakan dengan syaitan. Syaitan itu apa? Ba'id an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ada dua tipe manusia seperti ini, ada yang buat maksiat selalu dia, nak mau tahu dia, yang penting lun berusaha lun demenyo apa mau dia. Ya, satu lagi tidak, dia menjaga norma-norma. Lupuputnya nya Allah bergalak, bahana galak, hana lupuput lu. Kemudian dia bangun malam, Allah galaknya gepuput kanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Atau ditanya, kenapa temen tahajud? Karena Allah gayu. Karena kepakar temen tahajud. Be ana mau tagai ngurung tempik. Ini kemudian tahajud dah nalu beda. Ya, nyu seperti kakak kurang banyak. Jadi artinya apa? Semua orientasi kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ingin dapat pahala. Kenapa buat itu? Ingat ke Allah. Pekannya ingat ke Allah. Makanya kalau ingat ke Allah, semua urusan itu mudah semuanya, Pak. Tidak ada yang berat, Pak. Ya. Tetapi punya gara-gara manusia, pekan puasa. Beana mau tagai uri botanan, botannya banyak. Yang berat selalu Pak, berat. Trik tak buka puasa, trik tak buka nya Pak. Tapi kalau orientasinya semua kepada Allah, pekannya ya karena Allah, penyuluh. Lu kan Allah puasa. Jadi makanya kalau karena ini akan muncul motivasi beribadah Pak, dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah katakan begini, ila rabbika kadham famulaqih. Walaupun seperti itu, dia akan mati juga kata Allah, dan dia akan ketemu denganku. Dua-dua ketemu denganku. Satu orang yang berbuat maksiat dalam hidupnya apa, dia ingin jauh dariku, dia buat ini buat itu, ingin dapat laba banyak dan lain sebagainya. Satu orang lagi orang patuh dan taat kepada Allah. Dua-dua ini walaupun sifatnya berbeda, famulaqi, dia akan ketemu dua-dua dengan saya kata Allah. Semusyrik apapun dia, semunafik apapun dia, sekufur apapun dia, seyahudi apapun dia, Nasrani apapun dia, setelah nanti di padang mahsyar yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dia akan ketemu dengan saya kata Allah. Walaupun dia tidak mengenal saya lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia mengenal betul saya. Bukan mengenal begitu Pak. Ketika ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Qalu bala. Ya, Pak. Tetapi ketika dia itu diberikan tubuh oleh Allah, dia menyatu dengan tubuhnya, nya mulai dua Pak. Kenapa? Karena nikmat dunia mengadat nikmat. Kepikirnya nikmatnya kabeh dunia Pak. Ya. Oh, mengadat nikmat ini. Enak sekali fasilitas ini. Dia terus dengan fasilitas itu, dengan nikmat itu. Tatkala dia mau meninggal dunia baru teringat, oh my Allah, tiada lagi ohnya nih Pak. Kok cuma sebentar saja. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang ingin didialogkan, kami persilakan. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut nanti ila rabbika ini sudah. Fa amma man utiya kitabahu. Ya, ada yang bertanya, kami persilakan.
Oh ya. Waalaikumsalam. Ini ingin kita tanyakan tentang pertemuan dengan Allah di akhirat ini, apakah masih ada? Iya. Oh iya. Ini bertemu dengan Allah, apakah masih ada hijab atau tidak? Rasulullah SAW itu ketika Miraj, ini riwayat Anas bin Malik, ya, karena riwayat Isra Miraj itu ada lima macam. Ya. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Rasulullah SAW itu menerima wahyu ayat langsung dari Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, sampai habis itu Rasulullah langsung melihat Allah. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba gambarkan bagaimana Allah itu. Rasulullah mengatakan, ka'annahu nur. Saya tidak tahu gambarkan bagaimana. Hanya contoh. Nah tahu saya, ka'annahu nur. Dia seperti cahaya, tapi nak tahu saya bagaimana. Ya, nah. Jadi artinya itu bisa dipahami kalau itu tidak ada hijab. Jadi artinya ketika kita nanti di akhirat nanti, makanya nikmat ada dalam hadis kursi. Nikmat yang paling besar itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Lagi katanya hanat dan merokok mengunci. Orang tua kita menyekolahkan kita. Orang tua kan jauh. Dari kita lahir sampai meninggal tak pernah ketemu sama orang tua. Kan kita bahagia sekali. Saya ingin tahu siapa yang melahirkan saya. Saya ingin tahu siapa yang memberikan apa, yang mengirim duit selama ini kepada saya. Ketika ketemu kan senangnya luar biasa, Pak. Bodoh lagonya. Jadi artinya kalau kita pahami hadis qudsi itu, kita pahami ayat Al-Qur'an itu, artinya tidak ada hijab lagi. Jadi tidak ada hijab lagi. Jadi jino kenanya bek datanya pakipan Allah, pakipan jero, pakipan bek datanya ngile. Ya. Jadi artinya kita ini saja apa namanya? Kita lihat ciptaan Allah saja. Berarti kalau melihat berarti keagungan Allah lebih daripada ini. Makanya Allah mengatakan lihatlah ciptaanku. Lihatlah lakukan penelitian pada ciptaanku. Engkau akan mengetahui sebesar apa kehebatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini ketika melihat, ini kita juga salah di dunia. Kita melihat HP yang canggih, 10 juta, 20 juta. Kita bangga dengan HP itu. Oh my god, HP-nya ya. Kita tidak pernah teringat pada yang membuat HP itu. Padahal yang harus kita puji adalah orang yang membuat HP itu. Luar biasa orang membuat HP ya, bisa sedemikian rupa. Ya, nih, Pak. Ini yang diinginkan oleh Allah. Tetapi sekarang manusia ketika lihat HP, waduh, hebat sekali ini ya. Ketika dia lihat mobil, fasilitasnya luar biasa mobil ini ya. Dia tidak pernah teringat dia yang buat mobil ini siapa. Padahal yang lebih dahsyat lagi adalah orang yang buat mobil ini. Ya. Demikian pula ketika manusia dia takjub melihat matahari, luar biasa matahari itu ya. Dia tidak pernah terbayang yang membuat matahari. Tidak mungkin matahari ada begitu saja. Tidak mungkin HP canggih ada begitu saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin mobil canggih itu ada begitu saja. Tidak mungkin. Ya, pasti ada yang merakit dan membuatnya. Makanya sepatutnya lah Allah mengatakan begini. Ketika kamu takjub pada matahari, ketika takjub kamu kepada bulan, jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, tapi sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan. Ya. Jadi demikian pula ketika Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa, sampai habis. Artinya kalau kalian menggunakan akal kalian lihat langit sedemikian rupa, kalian akan percaya kepada saya. Melihat gunung sedemikian rupa, kalian akan percaya kepada saya. Kalian lihat bumi, kalian akan percaya kepada saya, kata Allah. Jadi tanpa hijab. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.